Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu baik-baik dan sehat-sehat selalu. Saya berdoa semoga kita masih punya semangat dan sukacita untuk menjalani hari-hari yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Bersyukur kita bisa bersekutu lagi di malam hari ini. Bapak Ibu, saya bisa paham di masa pandemi ini pergumulan kita bertambah-tambah, lebih banyak dari sebelum masa pandemi ini. Itu membuat kita tidak mudah untuk bersyukur. Namun Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan ini, biarlah mengingatkan kita untuk tetap bisa bersyukur di masa-masa sulit ini dengan bersandar kepada janji-janji Tuhan. Kita nyanyikan Janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih kepadamu di hari-hari yang kami boleh lewati saat ini, di masa pandemi ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan masih terus kami rasakan, masih selalu kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kau berkati setiap kami, supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kau berkati ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebuah pujian yang mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan. Pujian yang menyatakan tentang iman kita, bahwa Allah mendengar doa kita dan sanggup memulihkan keadaan kita. Kita nyanyikan, aku percaya Tuhanku sungguh ajaib. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sang
Jemaat, ayat firman Tuhan malam hari ini saya bacakan dari kitab Ayub, pasalnya yang pertama, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin salah satu kehendak Allah di masa pandemi ini adalah bertumbuhnya iman kita. Allah bisa memakai penderitaan manusia, umatnya, untuk mendorong bertumbuhnya iman mereka. Ada contohnya di Alkitab, yaitu di dalam kisah Ayub ini. Hidup Ayub menderita akibat dicobai oleh iblis. Dan Allah mengizinkannya dan bekerja di dalam penderitaan Ayub itu, yang akhirnya membuat iman Ayub berubah menjadi iman yang makin dewasa. Iman Ayub yang mula-mula saya beri nama iman ritual, iman level 1. Lalu bertumbuh menjadi iman level 2 yang saya beri nama iman masa sulit. Dan akhirnya bertumbuh ke level 3. Saya menyebutnya sebagai iman rasa cukup. Iman yang bisa berkata, apapun hal buruk yang terjadi dalam hidupku tidak masalah, selama Allah bersamaku, selama aku punya Allah. Allah saja itu cukup bagiku. Nah, selama 3 Rabu ke depan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencermati 3 tahapan iman Ayub ini. Tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan di awal ini bahwa setiap level iman Ayub ini semuanya baik. Tidak ada salahnya kalau saya dan Bapak Ibu sekalian belum mencapai iman Ayub yang level 3 tadi. Harapan saya, Bapak Ibu, di dalam pergumulan kita di masa pandemi ini, kita bisa mengizinkan Allah untuk mendorong iman kita bertumbuh makin dewasa. Mari sekarang kita cermati iman Ayub yang level 1 ini, yakni iman ritual. Jemaat sekalian, sebagai orang yang saleh dan sangat kaya, Ayub seperti tidak punya masalah, seperti tidak punya pergumulan. Padahal yang sebenarnya ia punya. Pergumulan Ayub itu terkait anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anaknya yang kita baca itu suka pesta, ya, pesta pora. Nah, itu mengkhawatirkan Ayub. Ayub khawatir anak-anaknya itu berbuat yang tidak baik, berbuat dosa ketika berpesta itu. Maka apa yang dilakukan Ayub? Tadi kita sudah baca. Ayub itu bangun pagi-pagi membuat atau mempersembahkan korban bakaran, mewakili anak-anaknya mohon ampun kepada Allah. Ya. Dan kalimat terakhir di ayat 5 tadi kita membacanya, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sikap orang yang memiliki iman level 1, iman ritual. Iman jenis ini sangat mengandalkan ibadah ritual, menekankan pada gaya hidup agamawi, dan meyakini bahwa kalau aku itu rajin ibadah dan jaga perilaku hidupku dengan baik, maka hidupku akan aman-aman saja. Pasti diberkati Tuhan. Juga Bapak Ibu, iman jenis ini, ya, sadar atau tidak, memandang Allah itu sebagai sosok di surga di atas sana itu yang selalu memandang ke bawah, mengawasi kita. Apakah kita itu berbuat dosa atau tidak. Itu sebabnya Ayub khawatir anak-anaknya
berbuat dosa. Sehingga ia segera bikin ritual korban bakaran itu agar hidupnya tidak bermasalah. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian, iman level 1 ini. Banyak orang punya iman jenis ini Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya bilang, ini tidak salah, ini tidak buruk. Ayub juga hidup berdasarkan iman jenis ini. Dan kita membaca Tuhan berkenan dan memberkati hidup Ayub. Tapi iblis tahu Bapak Ibu kelemahan jenis iman ini. Dia sudah survei. Itu sebabnya dia minta izin untuk beraksi Bapak Ibu. Tuhan, emangnya Ayub itu menyembahmu, takut akan engkau, menghormati engkau secara gratisan? Ya endaklah. Coba saja izinkan aku untuk merenggut semua berkat-Mu padanya. Yaitu keluarganya, hartanya, bisnisnya, kesehatannya. Pasti saya yakin dia akan mengutukimu. Dan Tuhan mengizinkan. Memang akhirnya kita tahu bahwa dugaan iblis itu salah. Dan pujian Allah pada Ayub yang benar. Di dalam penderitaan hidup yang tiba-tiba menghancurkannya itu, iman Ayub tetap kuat. Dia tidak mengutuk Allah. Luar biasa ya, luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya Ayub mulai tidak nyaman dengan imannya itu. Pasal 3 ayat 1 kita mulai membaca keluhannya, ratapannya. Ia memang tidak mengutuki Allah, tetapi ia mengutuki hari kelahirannya. Ia menyesal hidup kalau harus mengalami penderitaan. Jadi Bapak Ibu, itu Ayub. Bahkan di pasal 3 ayat 25 itu makin tersingkap seperti apa jenis iman ritual ini. Di situ Ayub menulis, mengeluh. Yang kutakutkan, yang kucemaskan, justru itulah yang menimpa aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun baik, ternyata iman ritual ini masih bercampur dengan cemas dan takut. Takut bahwa Allah ini bisa tidak lagi mau melindunginya. Takut Allah itu bisa kembali mengambil berkat-berkatnya dari kita. Itu yang Ayub takuti. Mengapa Bapak Ibu? Karena tanpa ia sadari, iman Ayub ini juga mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Belum sepenuhnya mengandalkan Allah. Itu sebabnya Allah mau Ayub dan juga kita semua bertumbuh, meninggalkan iman level 1 ini, naik tingkat. Bapak Ibu ingat sahabat-sahabat Ayub itu ngotot bilang begini bukan? Pasti kamu sudah berbuat dosa Ayub, ngaku saja. Kalau kamu ngaku dan bertobat, Tuhan pasti akan memulihkan keadaanmu yang seperti semula. Tapi justru itu yang Allah tidak mau Bapak Ibu. Allah tidak mau Ayub kembali ke imannya yang seperti semula itu. Allah mau Ayub dibebaskan dari iman ritual ini. Allah mau bawa Ayub ini pada iman yang lebih dalam, yang lebih baik. Dan juga dalam membawa Ayub dalam kondisi hidup yang lebih baik dari hidupnya yang semula. Mari jemaat, mari sama-sama kita izinkan Allah juga memakai penderitaan kita selama pandemi ini untuk mendorong, untuk menolong iman kita bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas iman yang kami miliki saat ini. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjamin hidup kekal kami, keselamatan kekal kami.
Tetapi Tuhan, mungkin iman kami ini juga masih jenis iman mula-mula seorang Ayub. Masih jenis iman seorang Farisi yang saleh. Yang tanpa kami sadari masih mengandalkan kerajinan kami dalam ibadah. Masih mengandalkan harta kami, ilmu kami, atau kekuatan kami sendiri. Setelah mendengar firman-Mu malam ini, Tuhan, kami mau sama-sama belajar mengizinkan Engkau mengubahkannya, mentransformasi iman kami, iman ritual kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat sekalian, selamat melayani melalui doa-doa kita malam ini.